Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari mengenai soal cerita tentang bilangan bulat. Seperti apa sih soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita pelajari. Perhatikan soal berikut. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan air laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Untuk mencari panjang jarak dari kedudukan semula ke setelahnya adalah posisi terakhir dikurangi dengan posisi awal. Nah, untuk saat ini kita sepakati dulu bahwa jika jaraknya itu berada di bawah permukaan air laut, itu artinya negatif. Dan di atas permukaan air laut artinya positif. Jadi di sini soal tersebut karena jarak terakhir adalah 20 meter di atas air laut berarti 20 dikurang di bawah permukaan laut 8 meter berarti negatif 8. 20 kurangi negatif 8 berarti sama dengan 20 tambah 8 sama dengan 28 meter. Jadi jarak dari semula ke setelahnya adalah 28 meter. Contoh soal berikutnya, Fitra melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius dipanaskan, rata-rata kenaikan suhunya adalah 3 derajat setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu terakhir yang dicapai batu tersebut? Jika tentang suhu, kenaikan itu artinya bertambah. Penurunan artinya berkurang. Suhu awal negatif 6. Dimanaskan sehingga suhu naik. Berarti artinya itu bertambah. Kenaikan suhunya 3 derajat Celcius setiap 2 menit selama 16 menit. Jadi total kenaikannya adalah 3 kali 16 bagi 2. Kenapa 16 bagi 2? Karena selama 16 menit kenaikannya kan tiap 2 menit. Berarti 16 bagi 2. Maka caranya adalah negatif 6 tambah 3 kali 16 bagi 2. Nah, secara penghitungan berarti kan terlebih dahulu ya dikerjakan dalam kurung ya. Maka ketemu negatif 6 tambah 3 kali 8. Berarti kalikan dulu yang 3 kali 8 sesuai dengan operasi hitung campuran. Berarti 3 kali 8 adalah 24. Berarti menjadi kalimatnya negatif 6 tambah 24. Jadi hasil akhirnya adalah 18 derajat Celcius. Jadi suhu akhirnya adalah 18 derajat Celcius. Contoh soal berikutnya. Sarah bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Sarah ada di lift lantai 5. Ia turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Di lantai berapakah Sarah memberikan laporan? Nah, berarti kita harus sepakati bahwa kalau naik berarti tambah, turun berarti berkurang. Pada posisi awal dia di lantai 5. Turun berarti berkurang, naik berarti bertambah, ya kan? Jadi kalimat itu disederhanakan menjadi 5 kurang 7 tambah 15 sama dengan negatif 2 tambah 15 sama dengan 13. Jadi posisi dia terakhir adalah pada lantai 13. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru, ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5. Jika salah mendapat nilai negatif 3. Dan jika tidak dijawab nilainya adalah negatif 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal saja. Berapa nilai yang ia peroleh? Dari soal tersebut kita harus analisa. Dari 40 soal ternyata Anissa menjawab 36 soal. Ya kan? Terus hanya 30 soal yang benar. Berarti dari 40 soal Anissa yang benar 30. Yang tidak dijawab berapa? 40 kurangi 36 berarti 4. Yang salah berapa?
36 kurangi 30 berarti 6. Jadi kita simpulkan yang benar 30, yang salah 6, yang tidak dijawab 4. Berarti total penilaiannya adalah 30 kali 5, karena setiap benar nilainya 5, 6 kali negatif 3, karena yang salah dikali nilainya negatif 3, ditambah 4 kali negatif 1, karena kalau tidak dijawab nilainya adalah negatif 1. Jadi totalnya 150 tambah negatif 18 tambah negatif 4 sama dengan 128. 3 buah bilangan bulat berurutan jumlahnya adalah negatif 18. Tentukan bilangan yang terbesar. Nah, yang perlu kamu ketahui bahwa bilangan berturutan itu contohnya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, selisih dari 2 buah bilangan berturutan adalah 1. Nah, karena ada 3 buah bilangan bulat, berarti kamu bagi 3 dulu soal tersebut. Berarti negatif 18 dibagi 3 adalah negatif 6. Nah, itu adalah bilangan yang tengahnya. Otomatis kalau yang paling tengah adalah negatif 6, sebelum negatif 6 atau yang di sebelah kiri negatif 6 adalah berapa? Negatif 7. Di sebelah kanan negatif 6 adalah berapa? Negatif 5. Berarti urutan bilangannya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5. Yang terbesarnya siapa? Ya tentunya yang paling kanan, yaitu negatif 5. Contoh soal berikutnya. Dery memiliki 8 kelereng, Arman memiliki 12 kelereng, dan Sandi memiliki 19 kelereng. Mereka ingin membagi rata jumlah kelereng mereka sehingga masing-masing memiliki jumlah kelereng yang sama. Berapa jumlah kelereng yang harus Sandi berikan kepada Dery dan Arman? Dari soal tersebut, berarti jumlah totalnya adalah 8 tambah 12 tambah 19 sama dengan 39 buah. Jika ingin dibagi rata, maka mereka masing-masing harus punya 39 dibagi 3 sama dengan 13 buah. Nah, agar kelereng Dery menjadi 13 buah, maka dia harus mendapat sumbangan dari Sandi 13 kurang 8 sama dengan 5 buah. Jadi Dery sumbangan dari Sandi 5 buah. Sedangkan si Arman, karena jumlahnya 12, berarti 13 kurang 12 sama dengan 1 buah. Artinya si Sandi memberikan Arman 1 buah kelereng. Jadi Dery mendapatkan 5 buah kelereng dari Sandi dan Arman mendapatkan 1 buah kelereng dari Sandi. Contoh soal berikutnya, pada suatu hari suhu di kota Moskow adalah 4 derajat Celcius. Pada hari yang sama, suhu di Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius dari kota Moskow. Berapakah suhu di Antartika pada hari itu? Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa suhu Antartika lebih rendah 18 derajat Celcius dari Moskow, yang suhunya adalah 4 derajat Celcius. Nah, kalimat itu jika diubah ke dalam kalimat matematika adalah 4 kurangi 18. Kenapa kok dikurangi 18? Karena katanya lebih rendah 18 derajat Celcius dari Moskow. Berarti 4 kurangi 18 sama dengan negatif 14. Jadi suhu di Antartika adalah negatif 14 derajat Celcius. Contoh soal berikutnya masih berkaitan tentang suhu ya. Suhu suatu kota pada pagi hari adalah 26 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik 8 derajat Celcius. Lalu pada malam hari suhunya turun lagi 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut pada malam hari? Nah, di sini berarti kita harus mengubah dulu ke dalam kalimat matematika supaya memudahkan mengerjakannya. Nah, sebelumnya kita harus jadikan patokan bahwa tambah itu naik ya, kemudian turun itu kurang ya. Atau naik itu bertambah, turun itu berkurang gitu maksud Ibu ya. Jadi kalimatnya berubah menjadi 26 tambah 8 kurang 10. 34 kurang 10 sama dengan 24. Jadi kesimpulannya suhu kota malam hari adalah 24 derajat Celcius. Contoh soal berikutnya, Pak Maman mempunyai hutang di warung sebesar Rp25.000.
Pak Maman mempunyai uang sebesar Rp18.000 yang dipakai seluruhnya untuk membayar hutang. Maka Pak Maman memiliki sisa utang berapa? Nah, kita ketahui bersama bahwa hutang itu kita tandakan negatif. Dan kalau bayar itu tandanya positif. Berarti kalimat tersebut bisa kita ubah menjadi kalimat matematika sebagai berikut. Negatif 25.000 tambah 18.000 sama dengan negatif 7.000. Jadi Pak Maman masih tersisa hutang 7.000 karena tanda hasilnya adalah negatif. Nah, negatif kan artinya hutang, berarti Pak Maman masih tersisa hutang 7.000. Contoh soal berikutnya. Rivaldo adalah atlet loncat indah. Ia melakukan lompatan dari papan loncat setinggi 12 meter, lalu meluncur sampai kedalaman 2 meter di bawah permukaan kolam renang. Berapa ketinggian Rivaldo melompat ke bawah? Soal tersebut bisa kita gambarkan seperti berikut ya. Nah, itu adalah papan luncurnya dan itu adalah kolamnya. Nah, di situ katanya dia ketinggian papan luncurnya itu adalah 12 meter dari atas kolam ya. Kemudian dia sampai 2 meter di bawah kolam. Berarti kalau kita cari jaraknya, nah berarti 12 atau posisi sekarang dikurangi negatif 2. Karena di bawah permukaan air kolam itu kan negatif. Berarti 12 dikurang negatif 2 sama saja dengan 12 tambah 2 sama dengan 14 meter. Jadi kedalaman Rivaldo sekarang dari papan luncurnya itu adalah 14 meter. Soal berikutnya adalah mengenai kompetisi sepak bola. Dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 12 kali bermain. Setiap kemenangan dinilai 3. Setiap seri 1. Tetapi jika kalah, negatif 1. Kesebelasan sepak bola Sportiva mendapatkan kemenangan 7 kali dan 2 kali seri. Berapa nilai total yang didapatkan oleh kesebelasan tersebut? Soal itu bisa kita selesaikan sebagai berikut. Nah, kita harus tahu total pertandingan seharusnya adalah 12 kali. Ternyata Sportiva menang 7 kali, seri 2 kali. Berarti berapa kalahnya? Ya tinggal dikurangi dong. 12 kurangi 7 kurangi 2. Berarti yang kalah adalah 3 kali. Berarti karena aturan penilaiannya setiap menang nilainya 3, setiap seri nilainya 1, setiap kalah nilainya negatif 1, maka soal tersebut bisa dirangkum sebagai berikut. 7 kali 3 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali min 1. Karena setiap kemenangan nilainya 3, setiap seri nilainya 1, setiap kalah nilainya negatif 1. Berarti 21 tambah 2 kurang 3. 21 tambah 2, 23. 23 kurangi 3, 20. Berarti Sportiva mendapatkan nilai 20. Contoh soal selanjutnya. Ani dan Ima hendak bersepeda. Mereka berangkat dari tempat yang sama. Ani bersepeda ke arah barat sejauh 80 meter, sedangkan Ima ke arah timur sejauh 120 meter. Karena suatu hal, Ima berbalik kembali ke arah barat sejauh 35 meter. Berapa jarak Ani dan Ima pada titik terakhir? Soal tersebut kita bisa selesaikan dengan terlebih dahulu membuat sketsa seperti gambar tersebut ya. Tapi dengan kesepakatan bahwa kalau sesuai arah mata angin ke kanan atau itu menunjukkan timur itu berarti plus, ke kiri menunjukkan barat itu min, berarti dengan posisi start yang sama Ani ke kiri berarti negatif 80. Kemudian itu si Ima ke kanan 120 meter, kemudian balik lagi ke kiri berarti 35 meter. Maka jarak terakhirnya antara posisi Ani sama posisi Ima adalah 120 dikurang 35 dikurang negatif 80 sama dengan 85 tambah 80 sama dengan 165 meter. Kenapa kok itu dikurang? Sama seperti tadi ya, bahwa kalau menunjuk jarak itu dikurang.
Contoh soal berikutnya, Iwan memiliki 3 kotak kelereng masing-masing 24 butir kelereng. Iwan ingin membagikan kelereng itu kepada 4 orang sahabatnya. Masing-masing ia berikan 12 butir. Berapa sisa kelereng Iwan? Dari soal tersebut kita bisa membuatnya seperti berikut. Jumlah kelereng Iwan berarti 3 kali 24. 3 kali 24 berapa? 72. Kemudian yang diberikan kepada temannya itu masing-masing 12. Temannya ada 4, berarti 4 kali 12 adalah 48. Berarti sisa kelerengnya adalah total dikurangi yang diberikan. Berarti 72 kurangi 48 sama dengan 24. Soal selanjutnya, sebuah wilayah dasar laut kedalamannya adalah 75 meter. Seorang penyelam menyelam 23 meter di atas dasar laut tersebut. Kedalaman penyelaman dari permukaan laut adalah titik-titik. Soal tersebut kita bisa buat sketsa seperti berikut ya. Nah, perhatikan gambarnya. Kedalaman dasar laut adalah 75 meter. Bertanda negatif karena berada di bawah permukaan air laut. Penyelam berada di 23 meter di atas dasar laut tersebut. Berarti bertanda positif karena berada di atas. Sehingga posisi penyelam dari permukaan air laut adalah negatif 75 tambah 23 sama dengan negatif 42 meter. Artinya karena ada tanda negatif berarti 42 meter di bawah permukaan air laut. Jadi itu adalah posisi penyelam yaitu 42 meter di bawah permukaan air laut. Contoh soal terakhir. Rumah Fitra berjarak 35 meter di sebelah utara sekolah. Rumah Haikal 56 meter di sebelah selatan sekolah. Jika Haikal ingin pergi ke rumah Fitra, maka ia harus berjalan sejauh titik-titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan sketsa ya. Nah, di mana titik acuannya adalah sekolah. Ke utara berarti kita gambarkan ke atas, ke selatan berarti kita gambarkan ke bawah. Rumah Fitra 35 meter ke utara dari sekolah, berarti ke atas 35. Kemudian rumah Haikal itu 56 meter dari sekolah di selatannya, berarti ke bawah 56 meter. Maka jarak dari rumah Haikal ke rumah Fitra itu berarti rumah Fitra dikurangi rumah Haikal. Sama dengan 35 dikurang negatif 56. Sama dengan 91 meter. Kenapa kok ada negatif 56? Karena kalau ke bawah, sebagai patokannya kan si sekolah itu. Kalau ke bawah itu berarti negatif. Nah, seperti itu ya. Ke atas berarti positif. Maka jarak rumah Haikal ke rumah Fitra adalah 91 meter. Berarti Haikal harus ke tempatnya Fitra itu sejauh 91 meter. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah contoh-contoh soal yang berkaitan dengan soal cerita bilangan bulat ya. Berikut penjelasannya. Nah, Ibu berharap dengan contoh-contoh dan pembahasan-pembahasan soal tersebut kalian bisa memahami dengan baik ya. Sehingga nanti jika ketemu soal-soal seperti itu, kalian bisa mengerjakannya dengan baik, bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.